sini kita akan membuat video yang bermateri model pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Nah, langsung saja kita masuk kepada videonya ya. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan membahas model pembelajaran inovatif di sekolah dasar menurut para ahli. Yang pertama itu, pendidikan dasar merupakan tahap krusial dalam membentuk karakter, keterampilan berpikir, dan sikap belajar anak. Di era globalisasi dan digitalisasi, pendekatan pembelajaran yang konvensional tidak lagi cukup untuk kebutuhan siswa. Nah, oleh karena itu, muncul kebutuhan akan model pembelajaran inovatif. Sebuah pendekatan yang menekankan kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengertian model pembelajaran inovatif menurut para ahli. Yang pertama itu ada Dr. Ani Rahayu menyatakan bahwa model pembelajaran inovatif adalah pendekatan yang mengintegrasikan teknologi, kreativitas, dan kolaborasi siswa. Siswa menjadi pusat pembelajaran dan aktif dalam mengeksplorasi konsep. Yang kedua ada Prof. Bambang Sutarjo. Ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran yang membuat proses belajar lebih interaktif dan menarik. Yang ketiga ada Suyatno, mengartikan pembelajaran inovatif sebagai gagasan baru yang dikemas guru untuk mendorong kemajuan hasil belajar melalui metode atau strategi yang berbeda dari pembelajaran konvensional. Nah, yang keempat ada Nurdin dan Hamzah, menyebutkan bahwa pembelajaran inovatif sebagai proses yang dirancang berbeda dengan pembelajaran biasa, dengan tujuan memfasilitasi siswa agar memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar. Nah, selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran inovatif. Menurut para ahli, model pembelajaran inovatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu berpusat pada siswa. Siswa aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Yang kedua, berbasis masalah. Pembelajaran dimulai dari masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, ada kolaboratif. Mendorong kerjasama antar sesama siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Yang keempat, menggunakan teknologi. Memanfaatkan media digital untuk memperkaya proses belajar. Yang terakhir ada kontekstual dan fleksibel. Disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan belajar siswa. Nah, di sini ada contoh model pembelajaran inovatif. Yang pertama, problem based learning atau PBL. Siswa diharapkan pada masalah nyata yang harus dipecahkan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, cocok untuk pelajaran IPA, IPS, dan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, ada project based learning atau PGBL. Siswa mengerjakan proyek nyata seperti membuat kampanye kebersihan sekolah. Yang kedua, ada mendorong kreativitas, tanggung jawab, dan kolaborasi. Nah, yang ketiga ada discovery learning. Siswa menemukan konsep sendiri melalui eksperimen atau eksplorasi. Cocok untuk pelajaran sains dan matematika. Yang keempat, blended learning. Kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring. Memperkenalkan teknologi sejak dini dan meningkatkan kemandirian belajar. Nah, yang kelima ada model kooperatif atau cooperative learning seperti Jigsaw, Think Pair Share, dan STAD. Meningkatkan interaksi sosial, keterampilan, dan komunikasi. Yang keenam ada Contextual Teaching and Learning atau CTL yang mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa, membuat pembelajaran itu lebih bermakna dan relevan. Nah, selanjutnya ada implementasi model pembelajaran inovatif. Yang pertama itu ada perancangan matang. Guru harus memahami karakteristik siswa untuk tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada kreativitas dalam penyajian materi. Gunakan media visual, permainan edukatif, dan simulasi. Yang ketiga, ada partisipasi siswa aktif
Libatkan siswa dalam diskusi, eksperimen, dan refleksi. Implementasi model pembelajaran inovatif. Yang pertama ada perencanaan matang. Guru harus memahami karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada kreativitas dalam penyajian materi. Gunakan media visual, permainan edukatif, dan simulasi. Yang ketiga, ada partisipasi aktif siswa. Libatkan siswa dalam diskusi, eksperimen, dan refleksi. Yang terakhir, ada evaluasi dan formatif, sumatif. Gunakan portofolio, rubrik penilaian, dan umpan balik yang terbuka. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inovatif. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad ke-21, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Yang ketiga, menyiapkan siswa menghadapi tantangan untuk masa depan. Nah, adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu dan persiapan lebih banyak. Tidak semua guru harus siap menerapkan pendekatan ini, dan evaluasi hasil belajar lebih kompleks dan tidak hanya mengandalkan tes yang tertulis. Nah, baiklah teman-teman, adapun kesimpulan pada materi kita pada hari ini adalah model pembelajaran inovatif di sekolah dasar bukan sekedar metode baru, tetapi merupakan kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman. Dengan pendekatan yang berpusat pada siswa berbasis masalah dan pemanfaatan teknologi, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Para guru perlu terus belajar, berinovasi, dan berkolaborasi agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh berkembang siswa secara optimal. Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Pembelajaran pada saat ini telah berkembang semakin ke arah yang maju sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut juga membuat konsep pembelajaran kreatif dan inovatif juga bergeser. Oleh sebab itu, konsep pembelajaran kreatif dan inovatif sangat penting untuk dipahami oleh guru. Hal tersebut juga dikarenakan adanya implementasi dari kurikulum Merdeka yang lebih menekankan kepada peserta didik. Pada implementasi kurikulum Merdeka sendiri lebih berfokus pada peserta didik atau student centered. Hal tersebut membuat guru harus memberikan fasilitas yang dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran. Dengan adanya kurikulum Merdeka, pembelajaran menjadi lebih berusaha untuk mengembangkan dan juga mendorong potensi dan bakat dari peserta didik. Hal tersebutlah yang membuat pembelajaran harus dilakukan secara inovatif. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari peserta didik. Harapannya adalah pembelajaran dapat memfasilitasi bakat dan juga minat peserta didik untuk dapat terus berkembang. Pembelajaran inovatif sendiri merupakan pembelajaran yang dikemas dengan gagasan baru untuk melakukan langkah-langkah belajar sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar. Hal tersebut dapat digunakan dalam tujuan untuk pemecahan masalah. Hal tersebut membuat program pembelajaran yang inovatif tersebut menjadi penyempurna dari metode atau model pembelajaran yang sebelumnya telah dilakukan. Hal tersebut secara garis besar bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi di kelas. Selain hal tersebut, pembelajaran inovatif memiliki keunggulan untuk meningkatkan mutu sekolah secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran inovatif juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada penerapannya, pembelajaran inovatif tersebut dapat dilihat secara langsung ciri-ciri dalam penerapannya. Adapun ciri-ciri penerapannya pembelajaran inovatif tersebut dapat dikatakan baik adalah sebagai berikut. 1. Memiliki prosedur yang sistematika yang dapat digunakan untuk memodifikasi perilaku peserta didik berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. 2. Hasil belajar ditetapkan secara khusus seperti perubahan perilaku positif peserta didik secara khusus. 3. Penetapan lingkungan belajar yang dapat dilakukan secara khusus dan juga kondusif. 4. Memiliki ukuran keberhasilan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. 5. Terdapat interaksi dengan lingkungan seperti model pembelajaran tersebut dapat mendorong peserta didik untuk reaktif dan juga partisipatif terhadap apa yang terjadi pada lingkungan.
Hal tersebut tentu menjadi tanda utama dalam penerapan pembelajaran inovatif yang baik. Selain itu juga terdapat makna pembelajaran inovatif. Hal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dapat menumbuhkan pilar pembelajaran untuk peserta didik seperti learning to know atau belajar mengetahui, learning to do atau belajar berbuat, learning to gather atau belajar hidup bersama, dan learning to be atau belajar menjadi seseorang. 2. Mampu digunakan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Hal tersebut ditandai dengan keterlibatan peserta didik secara aktif, kreatif, dan inovatif. 3. Mampu digunakan untuk mengefektifkan tujuan pembelajaran dan juga tujuan pendidikan. 4. Mampu digunakan untuk mendorong perubahan perilaku peserta didik secara positif dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut merupakan makna dari penerapan pembelajaran inovatif. Penerapan tersebut dapat digunakan untuk mendorong potensi peserta didik. Demikian informasi konsep pembelajaran kreatif dan inovatif pada kurikulum Merdeka, semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Indonesia telah membuat banyak kemajuan yang luar biasa dalam hal akses ke pendidikan dasar. Namun, meski kini ada lebih banyak anak yang bersekolah, hal ini belum menuangkan hasil belajar siswa yang lebih baik. Melalui program inovasi, pemerintah Indonesia dan Australia menjalin kemitraan dalam rangka memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa jenjang sekolah dasar, terutama dalam hal kemampuan literasi dan numerasi siswa. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Inovasi telah membangun hubungan kerjasama dengan 12 kabupaten yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. Implementasi program akan berlangsung selama 4 tahun, yang dimulai sejak Januari 2016 hingga Desember 2019. Program inovasi menggunakan pendekatan khas dalam merancang berbagai program rintisannya. Berbagai kegiatan program rintisan inovasi akan berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, terutama di kelas awal. Baik itu melalui penguatan praktik pengajaran di ruang kelas, peningkatan bentuk dukungan yang diberikan kepada guru, serta memastikan bahwa semua anak di kelas dapat belajar sesuai potensinya masing-masing. Inovasi bekerja dan memetik pelajaran secara langsung dengan mitra-mitranya di daerah dalam mengeksplorasi dan memahami konteks di daerah tersebut, serta merancang, mencoba, dan menguji ide-ide solusi untuk permasalahan pembelajaran yang ditemukan di daerah. Pada akhirnya, seluruh upaya yang dilakukan melalui program inovasi adalah demi anak-anak Indonesia, agar anak-anak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mampu berperan penting dan unggul dalam menghadapi persaingan global. Ingin tahu lebih lanjut tentang program inovasi dan informasi terkini seputar ide-ide solusi tantangan pembelajaran di kelas? Ikuti laman Facebook Inovasi, YouTube, serta kunjungi website Inovasi. Nah
Nah teman-teman, sekian dari materi kita hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.